Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herman SPD, guru dari UPT SD Negeri 11 Lancirang, Kecamatan 2 Pitue, Kabupaten Sidendeng Rapang. Pada kesempatan ini saya mengikuti apresiasi GTK tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sidendeng Rapang. Pada video pembelajaran ini saya mengambil tema pembelajaran berbasis lingkungan dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah dan memadukan dengan kearifan warga sekitar, yakni di Desa Kandi Awal, Desa Padang Walau, Kecamatan Buah Pitue, Kabupaten Sidendeng Rapang. SD Negeri 11 Lanciran terletak di daerah pinggiran kota dengan lingkungan yang cukup asri. Di sekitar sekolah terdapat lahan kosong, pepohonan rindang serta kebun kecil yang dikelola oleh warga sekolah. Dalam beberapa tahun terakhir, saya mengamati adanya penurunan kualitas kebersihan lingkungan sekolah. Beberapa area seperti taman depan kelas dan selokan belakang sekolah tampak kotor dan tidak terurus. Siswa sering membuang sampah sembarangan dan rasa memiliki terhadap kebersihan lingkungan tampak berkurang. Kondisi ini menjadi perhatian saya karena pendidikan dasar seharusnya menjadi fondasi dalam pembentukan karakter peduli lingkungan sekolah. Berdasarkan kondisi tersebut, saya merancang pembelajaran berbasis lingkungan untuk mengintegrasikan materi IPA dengan kegiatan nyata di sekitar sekolah. Dalam pelaksanaan praktik baik ini, terdapat beberapa tantangan yang saya hadapi, antara lain kurangnya kesadaran siswa terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Kemudian, keterbatasan sarana dan media pembelajaran kontekstual yang ada di sekolah, di mana sumber belajar utama masih berupa buku teks, tanpa bereksperimen di lingkungan sekitar sekolah. Selain itu, kebiasaan guru dalam pembelajaran yang masih berorientasi pada buku dan penilaian akademik. Beberapa rekan guru masih memandang kegiatan di luar kelas sebagai hal yang mengganggu jadwal pelajaran, bukan sebagai integral dari proses pembelajaran. Tantangan-tantangan ini mendorong saya untuk menyusun strategi pembelajaran yang kreatif, adaptif, dan melibatkan seluruh warga sekolah agar kegiatan berjalan efektif. Dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis lingkungan ini, perlu beberapa tahap yang harus dilaksanakan. Yang pertama, tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan ini, saya melakukan langkah-langkah seperti melakukan observasi lapangan untuk mengidentifikasi potensi lingkungan sekolah yang dapat digunakan sebagai sumber belajar. Kemudian, menyusun modul proyek sederhana, menyusun jadwal kegiatan agar tidak mengganggu pembelajaran reguler, serta melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru kelas lain untuk mendapatkan dukungan logistik dan waktu. Langkah berikutnya yang saya lakukan adalah tahap pelaksanaan. Tahap pertama yang saya lakukan adalah mengamati dan menemukan masalah. Siswa diajak berkeliling lingkungan sekolah untuk mengamati kondisi lingkungan sekolah. Dalam kelompok kecil, mereka mencatat temuan dan mendiskusikan masalah lingkungan yang mereka lihat. Kegiatan berikutnya adalah menganalisis dan mengaitkan dengan materi pelajaran. Setelah melakukan pengamatan, siswa mempelajari konsep daur ulang, ekosistem, dan pentingnya menjaga keseimbangan alam dalam pelajaran IPA. Dalam pelajaran Bahasa Indonesia, mereka menulis laporan hasil pengamatan menggunakan struktur teks laporan hasil observasi.
Setelah melakukan pengamatan, setiap kelompok berdiskusi untuk merancang dan melakukan aksi nyata. Aksi nyata ini melibatkan guru kelas 4, wali murid, serta petugas kebersihan sekolah. Orang tua membantu menyediakan bahan bekas dan tanaman kecil, sementara petugas kebersihan memberikan arahan tentang pengolahan sampah dan kepala sekolah memberikan dukungan berupa penyediaan lahan kecil di samping kelas 4 untuk taman. Tahapan yang terakhir adalah refleksi dan presentasi. Setelah kegiatan selesai, siswa mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Mereka menceritakan tentang kesulitan yang dihadapi dan pelajaran serta manfaat yang diperoleh. Pelaksanaan pembelajaran berbasis lingkungan ini memberikan hasil dan dampak yang signifikan, di antaranya peningkatan kepedulian dan tanggung jawab lingkungan, peningkatan literasi sains dan keterampilan abad 21, serta tumbuhnya karakter profil pelajar Pancasila. Saya Iqbal, saya siswa kelas 4. Saya senang sekali bisa belajar di taman sekolah. Dulu saya sering buang sampah sembarangan, tapi sekarang saya tahu kalau sampah bisa membuat lingkungan kotor dan merusak tanaman. Setelah ikut kegiatan ini, saya jadi rajin memilih sampah dan membantu teman-teman menjaga taman kelas kami. Sekarang, sekolah jadi lebih indah dan hijau. Demikian video praktik baik pembelajaran berbasis lingkungan dari saya. Lingkungan adalah sumber belajar yang kaya, yang jika dimanfaatkan secara tepat dapat menumbuhkan rasa ingin tahu, tanggung jawab, serta semangat gotong royong di kalangan siswa. Pendidikan sejati tidak hanya membentuk siswa secara akademik, tetapi juga berkarakter dan peduli lingkungan. Saya Herman SPD mengucapkan banyak terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.